Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ihwatu iman, para jamaah majelis taklim Masjid Al-Mu'min yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari Jumat yang ketiga bulan Mei, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin bab 11. Ini masih edisi lanjutan, yaitu tentang al-juhdu atau bersungguh-sungguh. Hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yaitu nomor 97. Berarti kita sudah membaca hadis di kitab ini sebanyak 97 hadis. Berapa persenkah yang ada dalam pikiran kita? 90% atau 50% atau 10%, bahkan nggak ada persentasenya. Nah gitu kan Pak ya. Jadi kita sudah membaca hadis sebanyak 97 hadis. Dengan ini As-salis, bagian yang ketiga. Maksudnya bagian yang ketiga dari bab ini tentang hadis-hadisnya, Pak ya. Karena yang pertama Al-Quran, terus yang kedua kemarin baru 2 hadis, dan sekarang hadis yang ketiganya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, nikmatani magbunun fihima kasirun minannas. Ada 2 macam kenikmatan yang keduanya itu disia-siakan oleh sebagian besar manusia, yaitu asihatu wal faragh, sehat dan santai, kesehatan dan kelapangan waktu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nikmatan artinya 2 kenikmatan. Kalau satu nikmatun, kalau banyak ni'am. Itu Pak ya. Jadi kalau satu ni'am, kalau banyak ni'am, kalau 2 nikmatan, kalau 1 nikmatun atau naim, gitu ya. Misalnya Quran menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa latus alunna yauma idzin anin naim. Summa latus aluna, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari ini. Hari apa? Hari kiamat. Summa latus aluna yauma idzin anin naim, tentang sejumlah kenikmatan yang telah kalian rasakan. Itu ditanya semuanya. Nikmat makan, nikmat tidur, nikmat pengajian, nikmat apapun itu ditanya semuanya.
Jangankan kenikmatan orang yang bisa merasakan banyak duit, orang nikmat merasakannya tentang jabatan yang menjanjikan, kita meminum seteguk air terasa nikmat, itu sumalatus aluna, kata Allah. Kita ini diminum, ya. Bismillah. Nikmat ini, alhamdulillah. Bapak saum semuanya ya sekarang? Lan? Takjil. Takjil nanti Pak ya. Oke, Pak. Kenikmatan atau kelezatan yang kita rasakan di dunia, yang pertama sebentar, yang kedua sedikit. Itulah kenikmatan di dunia. Contoh, ibu ketika menguap, nikmat tidak? Huai. Kenapa nikmat? Sebentar. Ibu huai sejam setengah. Nikmat mau? Oh, calawak yang hayokin, atau kerhuai cicing, itu hilang kenikmatan. Gagaro terasa nikmat. Nikmat, Pak. Kenapa nikmat? Sebentar. Bapak gagaro saja. Nah, boleh saya perih. Itulah kenikmatan sedikit dan sebentar. Itu di dunia, bukan di akhirat. Kenikmatan di akhirat abadi, tidak mungkin pernah berubah sedikit pun. Di sini Rasul bersabda, nikmatani magbunun fihi makasirum minanas. Ada dua kenikmatan yang keduanya itu disia-siakan oleh sebagian besar manusia. Maksudnya apa? Tidak dimanfaatkan oleh kita. Baru terasa nikmat sehat ketika kita lagi sakit. Sekarang, pernah nggak Bapak Ibu merasakan nikmat punya gigi? Terasa biasanya lempeng, cedut Bapak baru mulai kan, terasa nikmatnya sehat. Kenapa baru menyadari karasa nyeri huntu senayeuna? Kercager mah poho kan itu. Itulah makna as-sihah, tentang kesehatan. Dan kita sekarang tidak merasakan nikmatnya sehat, Pak. Kita bisa jalan-jalan, bisa ke pengajian, bisa berangkat kemanapun juga. Itu tidak terasa. Kita kan kadang-kadang mengabaikan, bukan kita, mereka mengabaikan. Suatu ketika jatuh sakit, dirawat di rumah sakit, dia berpikir, oh terasa nikmat, kercager. Ayeuna pan kerasa gering nanti kan itu, Pak. Demikian pula yang keduanya, wal faragh, kelapangan waktu. Orang sedang santai tidak terasa nikmat santainya, tapi ketika sibuk dia baru berpikir genah sedang santai, kan gitu. Nah, dua macam yang tadi, agar kita tidak termasuk orang yang terpedaya dengan sehat dan santai, maka isi dengan apa? Kegiatan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dari di sini. Nah, kenapa Ibnu Umar dia ketika menerima sabda Rasulullah yang isinya kul fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil, hidup kamu di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang melintas di jalan. Itu kata Nabi kepada sahabat Ibnu Umar. Orang asing berarti kita akan pulang. Ini dunia bukan merupakan tempat kita yang sebenarnya, Pak. Kita ini kan singgah sementara. Kita akan kembali kepada siapa? Akan balik kepada Allah. Itulah makna orang asing. Orang asing akan selamat di pengasingannya jika dia mengikuti aturan main. Harus begini, Ada gitu aturan main dari Allah.
Yang kedua, abiru sabil atau seperti orang yang melintas jalan. Nuker mentas. Mementas sama berjam-jam, paling bermenit-menit, Pak. Tapi walaupun sebentar banyak bahayana. Itulah di dunia. Orang salah melangkah, bahaya kan sekarang, Pak. Nah, Ibnu Umar menafsirkan sabda Nabi yang tadi. Di antaranya, khud min sihatika li saqomika. Ambillah kesempatan yang baik, yang bagus ketika kamu sehat untuk memasuki masa sakit kamu. Tetangga bapak, saudara bapak, tara ke pengajian keur cageurna teh. Ayeuna gering ngaringkuk di rumah sakit. Ada nggak pahalanya? Teu aya pahala ti mana horde. Tidak ada. Jamaah kita hari Jumat 1 dan 3 selalu ngaji di sini dengan saya, Pak. Sekarang tidak ngaji, kenapa? Dirawat di rumah sakit. Ada nggak pahalanya? Tetap ada itu. Tetap ada itu. Mana bapak ieu teu ngaos nuju keluar kota, senang Ustaz. Ada pahalanya itu. Itu kata Rasul. Allah akan tetap mencatat kebaikan-kebaikan yang biasa dilaksanakan oleh kita, walaupun yang bersangkutan tidak ikut. Kenapa tidak ikut? Yang pertama, mungkin dia sakit. Yang kedua, mungkin dia lagi dalam perjalanan. Itu kan dicatat, Pak. Apa kekurangannya? Tidak ada ilmu yang dia dapatkan. Pahalanya tetap sama. Atau hari kita menggeser tiap Jumat kahiji orang indit keluar kota, sok tenang. Ngarang ngahaja dan mau ngaji pan eta mah panya ngahaja eta mah mah pahalana kitu maka. Asana arek pura-pura gering we tiap Jumat hiji jeung 3, pura-pura gering ke maot ke sok. Nah sehat, Pak, sehat. Nah, kenapa ketika pangosan yang senang sibuk, banyak pekerjaan, kudu keluar kota. Bapak tidak perlu bersedih hati. Karena kita biasa juga kerja saya mau sok pengajian, sekarang kenapa tidak ngaji? Ada tugas ini di kantor. Tetap Bapak berangkat. Pahalanya, Pak. Nah, 2 macam ini kata Nabi memperdayakan kebanyakan manusia. Mungkinkah kita? Ya, jangan. Bahkan buat kita manfaatkan sebaik mungkin nasihat sebaik-baiknya. Kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita manfaatkan ya untuk seperti ini, Pak. Kajian, Pak ya. Enak kan sekarang di sini kita ngaji, beres ngaji, kita kan makan. Tapi teka tempo aya gejala makan ini. Kelihatan itu kan. Suka ada bubur biasanya kan, Pak. Nah itu penjelasan hadis yang pertama, Pak ya. Di kata Nabi, nikmatan magbunun fihi makasirum minanas asyihatu wal faruq. Ada 2 macam kenikmatan yang keduanya itu disia-siakan oleh sebagian besar manusia, yaitu kesehatan dan kelapangan waktu. Nah buat kita mumpung sehat, mumpung cager giatkeun membaca Quran, giatkeun ke pengajian, tingkatkeun amal soleh. Ketika kita sakit, tetap kita punya pahala, karena Allah akan menilai sebagaimana kita lagi sehat, Pak ya. Yang kedua, mumpung nyalse kita, Pak, tingkatkan amal soleh. Ketika sibuk, tetap kita punya pahala, walaupun kita tidak melaksanakan. Kenapa? Kan sibuk kita, Pak. Nomor 98. Lan? Mohon itunya lepat. Mohon Muslim. Dina Arabna mah rawahu Muslim, terjemahna riwayat Bukhari, Pak ya. Duana aya Bukhari Muslim, itu sajalah. Kita tidak perlu mempersulit itu. Nuhun Padang. Berarti Padang tidak ngantuk ya. Pokoknya ini hadisnya dari sahih, Pak ya. Sahih keterangannya. Ya, sekarang kita lihat hadis nomor 98, Pak ya. Arabi yang keempat. Aisyah radhiyallahu anha
Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatpatoro qadama. Dari Aisyah, semoga Allah ridho kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk beribadah dari sebagian waktu malam sehingga pecahlah kedua tapak kakinya. Kenapa sampai pecah kedua telapak kakinya? Kita itu sebutnya apa? Roromehun. Tanah roromehun. Apa bahasa Indonesianya? Roromehun. Iya, perpecahan suku. Kalau cek batur gitunya, duh sena ini saya punya perpecahan antar suku, romehun dan perpecahan antar suku itu kan. Bu, itu kenapa romehun, Bu? Itu biasanya apa romehun itu biasanya? Dari apa? Lan? Sering kena air ya? Kena air. Tengah senal gitu kan Pak ya. Romehun. Nabi itu Pak ya, kalau tahajud kata hadis ini lama berdiri. Saking lamanya berdiri sampai bengkak-bengkak kakinya, bahkan pecah itu telapak kakinya, saking lamanya berdiri. Pernah enggak kita seperti itu? Wah, boro-boro. Imam sholatnya membaca surat yang panjang di cirian pan ku makmum. Tadi menilila sana maca suratnya sah ternyata imamnya saya tak wah ke mau ka masjid deui sana mun saya tak. Di cirian kan Pak ya. Kan betul di kita. Nah, dan Nabi juga kalau salat berjamaah sebelum takbir menghadap kepada para jamaah. Memperhatikan para jamaah, kalau muda semuanya maka Nabi membaca Baqarah sampai tamat rakaat yang pertama. Rakaat yang keduanya Ali Imran sampai tamat. Kalau pada sepuh membacanya pada singkat. Diurang mari kolot rek budak eta anu dibacakan suratnya. Nah, perlu saya ingatkan sekarang Pak ya, mumpung ingat saya. Cara menertibkan para jamaah bukan oleh orang yang qomat, bukan. Orang yang qomat bertugasnya apa? Ya qomat. Disuruh oleh siapa? Oleh calon imam. Imam tidak boleh nyuruh. Yang nyuruh siapa? Calon imam. Calon kan? Batal. Kalau imam menyuruh, batal sholatnya. Paham nggak Pak? Kan? Itu yang nyuruhnya siapa? Calon imam. So qomat, cek calon imam teh. Qomat. Beres qomat, imam menghadap kepada para makmum, calon makmum, diperhatikan. Kurang lurus, luruskan. Kurang rapat, rapatkan. Udah tertib, baru menghadap kiblat, bertakbir. Itu caranya. Itu caranya. Di masjid saya itu di Al-Fatihah, orang terkadang itu rekomat yang melungatur. Orang yang akan qomat tidak perlu ikut mengatur. Itu yang ngatur siapa nanti? Calon imam nanti. Dan rekomat. Itu kan. Jadi nu rekomat ngatur, nu jadi imam ngatur semuanya kan gitu Pak ya. Nah gitu Pak. Itu perlu dicatat. Nah di sini kata Aisyah, kana yaqumu minal lail, dan berikutnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk beribadah dari sebagian waktu malam sehingga pecah-pecahlah kedua tapak kakinya, bukan menginjak bara api tapi saking lamanya berdiri. Faqultu lahu, saya kata Aisyah berkata kepada beliau,
Lima tasna'u hada ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mengapa Tuhan berbuat demikian? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah telah mengampuni untuk Tuhan dosa-dosa Tuhan yang telah lalu dan yang akan datang. Kok kenapa begitu ibadah Tuhan? Nah, di sini kan ada kalimat wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dan sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu baik yang sudah lalu maupun yang akan datang. Ya, tentu Bapak dan Ibu kan bertanya ya, di dalam hati itu. Diampuni dosa yang akan datang itu maksudnya apa? Bukan kita diperbolehkan berbuat salah karena sudah diampuni, bukan begitu maksudnya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu yang akan datang. Yang dimaksud Allah akan menutup peluang melaksanakan keburukan, itu maknanya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, peluang untuk melaksanakan ibadah terbuka dengan lebar. Kesempatan untuk berbuat kemaksiatan ditutup rapat oleh Allah. Itu maknanya dosa-dosa yang akan datang dipelihara oleh Allah. Kita begitu enggak? Harus seperti itu. Harus seperti itu. Barang siapa yang se-Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Maksudnya, Allah tidak akan memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan perbuatan salah, ditutup oleh Allah yang Maha Kuasa. Itu mananya, Pak ya. Jadi Aisyah ini seakan-akan dia melihatnya kontradiktif antara apapun yang dia terima di Nabi dengan yang Nabi Allah amalkan. Kan Nabi kan dapat jaminan pada Allah. Apa jaminannya? Ke surga tanpa penghisaban. Kenapa ibadah seperti itu, kata Aisyah? Ya, ini pemikiran Aisyah yang kurang pas itu kan. Ya mungkin sama dengan kita kan begitu. Dari sebuah jaminan baik ibadatnya sayana, kan gitu kita mah. Nabi nggak seperti itu. Karena aku dapat jaminan seperti ini, maka harus beriman amal aku, kan gitu diantaranya. Kemudian Nabi menjawab atau Nabi bersabda, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Adakah aku tidak senang untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukurnya? Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa? Jadi kenapa kamu bilang seperti itu? Karena aku dapat jaminan seperti ini dari Allah, maka aku harus bersyukur kepada Allah. Menyambut dengan apa? Dengan ibadah seperti ini. Contoh begini, Pak. Bapak dinyatakan oleh direktur, oleh manajer Bapak, Pak, untuk bulan ini Bapak dapat bonus dari perusahaan, di perusahaan Ceres, ke Padadang gitu kan? Di sini yang di Ceres Padadang Hungkul ya? Apa bonusnya senang Pak? Bapak dapat mobil baru produksi tahun 2024, tapi itu kan sekarang 2024. Bapak juga dapat perumahan di ini dan seterusnya. Itu jaminan kan. Kira-kira Pak Dadang kerjanya kumaha? Segut Pak. Segut. Can waktuna asup geus asup. Can waktuna balik geus balik heula kan, tah kitu kan. Ini kan ada jaminan gitu kan Pak ya. Pokoknya mah ibu dapat jam gini tuh kan giat bekerjanya. Kurang lebih begitulah Nabi juga Pak.
Karena Nabi dapat jaminan, sampai Nabi menyabdakan, benar, aku merupakan Nabi yang terakhir, tapi ingat, aku merupakan Nabi yang pertama membuka pintu surga, kata Nabi. Dan ternyata orang yang pertama masuk ke surga siapa? Bilal bin Rabah, Pak, bukan Rasulullah. Seorang mantan hamba sahaya, seorang yang berkulitnya sangat tidak putih, Pak ya, tapi dia ternyata ke surga lebih awal. Sampai Nabi kaget, kok di dalam ada orang, itu siapa orangnya? Itu wahyu yang Nabi terima. Ternyata Bilal. Nah, maka besoknya ketika Nabi beres sholat subuh, kata sahabat Abu Hurairah, Nabi memanggil Bilal, lah kesini, kata Nabi. Ada apa ya Rasulullah? Fabima amilta fil Islam. Dengan apakah kamu mengamalkan dalam Islam begitu besar pahalanya? Karena aku mendengar, fa ini qad sami'tu na'laika fil jannah min amami. Karena aku mendengar derap langkah sandalmu di dalam surga di hadapan saya, berarti ente ke surga mendahului saya. Ya, Bilal teh da teu rumasa boga amal hebat apa gitu kan, Pak. Ya Rasulullah, aku hanya memelihara wudu. Ya. Maksud kamu apa? Setiap kali aku berhadas, siang atau malam, aku berwudu. Dan dengan wudu ini, saya pun melaksanakan sholat 2 rakaat. Bihada, ku eta, kata Nabi itu. Nah, maka Nabi melegalkan amalan Bilal. Naik ke atas mimbar. Dan beliau bersabda, ma min abin muslimin au mu'minin falyatawaddo fayubligu wudu, sampai beres, Pak ya. Setiap hamba mukmin, hamba yang beriman, mereka berwudu dengan sempurna wudunya, ya. Kemudian dia sholat 2 rakaat, dan sebelum sholat, setelah berwudu dia membaca doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pasti, kata Nabi, akan dibukakan pintu-pintu surga yang 8. Dan dia diperbolehkan untuk masuk pintu manapun yang dia kehendaki. Di sini pintu masjid ada berapa? 1, 2, ada 3. Pintu surga ada berapa semuanya? Ada 8. Dipersilahkan ke Allah. Sok senang bu, pintu surga mana? Bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa memelihara salat sunat syukur wudu, atau salat sunat tuhur, bersuci. Nah, hadis ini, Pak ya, Nabi yang merespon pernyataan Bilal bin Aisyah. Di Aisyah teh kaget, Rasul atau dijamin sana ku Allah telah diampuni dosa yang akan datang, dosa yang telah lalu, kenapa ibadah sampai seperti itu? Sampai bengkak kaki tuan, sampai pecah kaki tuan. Ya, Nabi memberikan jawaban seperti ini, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak senang untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukurnya? Ya. Maka jaminan yang tadi, kata Nabi, aku respon dengan amalan seperti ini, gitu kan? Nah, amalan seperti ini. Ya, paling tidak kalau kita ada pembantu di rumah, gitu kan, bi mang bulan harapan naiknya gaji teh sakieu, wah bakal getol. Nah, itulah gambarannya, Pak ya. Sekarang 99. Al-Khamis yang ketiga. Jadi dibahas kemarin, ya. Tapi kena naon. An Aisyata radhiyallahu anha annaha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah ridho kepadanya, bahwa dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asru ahya al-lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk hari 10 di akhir bulan Ramadan,
maka beliau menghidupkan malamnya dan istrinya wajasada mijar dan bersungguh-sungguh serta mengeraskan ikat pinggang. Karena sini untuk kesungguhan, Karena di malam yang tadi itu, Pak ya, merupakan malam yang hebat. Saya mengaji kemarinnya ketika Ramadan di SMA 4 di Masjid Al-Ghifari, Pak ya. Alumni angkatan 81, 82, 83 kalau tidak salah, ya. Nah, itu beliau meminta tentang Lailatul Qadar itu. Beres menjelaskan, ada pernyataan, bukan pertanyaan, tapi pernyataan dari salah seorang profesor. Tidak akan saya sebutkan namanya, bising kayak ia disetel oleh dia itu kan. Tuh nama saya disebut oleh Pak Ustadz itu kan, saya tidak senang tapi segitu kan. Dia bilang begini, profesor yang bilang, Pak Ustadz, menurut penelitian, kata beliau, itu NASA tenaun pesawat ulang-alik luar angkasa kan? Itu di luar angkasa banyak bintang-bintang yang bertabrakan satu sama lain. Itu setiap saat begitu. Dan jatuh kan sampai ke bumi, ada yang habis dimakan atmosfer kan Pak ya, karena bergesekan dengan udara. Subhanallah, kata beliau, ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan itu diam semuanya, Pak. Enggak ada satupun yang bertabrakan, tidak ada. Habis sebulan Ramadan mereka sibuk lagi di sana, Pak. Ya, orang-orang kan hanya mendengarkan. Itu kan yang bilang seorang profesor itu kan antariksa, Pak ya. Nah, pernahkah Nabi berucap kalimat yang tadi? Tidak pernah. Nabi hanya mengatakan kalimat seperti ini, kata Aisyah. Memang ada beberapa keterangan, tidak banyak Pak ya. Ada beberapa keterangan yang Nabi sabdakan, sahabat sami'na wa atona. Sekarang kan belum orang temukan. Apa tuh manfaatnya ketika itu? Contoh begini. Kenapa Nabi melarang kita untuk makan dan minum sambil berdiri? Khususnya minum, tidak boleh sambil berdiri. Katanya, kalau seseorang minum sambil berdiri, minum sambil duduk. Saya minum. Bismillah udah tadi kan, ayo bismillah tiap hari buat. Ini ada contoh, Bu ya. Masuk ke sini, Pak. Maka di dalam usus kita saringan yang Allah ciptakan aktif menerima ini minuman, disaring oleh ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Minum saya berdiri tidak diaktifkan, langsung golok-golok dia. Maka sering tak terjadi ya, penyakit atau gangguan pada alat yang untuk digunakan membuang cairan yang tadi. Nah itu diantaranya. Terus lagi yang keduanya, idza walagol kalbu pi ina'i ahadikum. Apa ti kalbu? Lan? Anjing ya. Kalbuku selalu ingat kepadamu, berarti anjingku. Maksudnya hati kan teman-teman ya. Nah, jadi ada kalbu, ada kalbu. Idza walago fil kalbu fi inai ahadikum, kata Nabi, apabila gogog menjilat bijana salah seorang di antara kamu, maka basuhlah 7 kali. Salah satunya menggunakan air campur dengan tanah.
Ya para sahabat tidak banyak nanya diamalkeun ku para sahabat mah. Tapi orang-orang di kita banyak bertanya kenapa seperti itu? Gogog menjilat bukan ininya, Bu, tapi airnya di sini. Ieu mah aya anjing ngaletak kana bitis di kumah 7 kali teh kuda bukan wadah bitis mah. Ngajilat karena sarung di kumah 7 kali itu sarung kan bukan wadah. Wadah kenapa wadahna wadah awak, nah itu beda lagi kan. Ya di sini ya ember, ini ember. Payah ada airnya, datang gogog menjilat ini ember basuh 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah. Ternyata kata penelitian itu liur gogog payah ketika bersentuhan dengan air maka tuh ribuan virus akan keluar. Yang tidak akan mati kecuali matinya dengan tanah campur air. Itu. Nah, yang belum ditemukan sampai sekarang atau saya belum dengar informasi, Nabi kan menyabdakan, Pak ya, apabila lalat hinggap ke minuman salah seorang di antara kamu, maka teuleumkeun kata Nabi teh lalir, teuleumkeun ambil buang. Kata Nabi teh, ini steril kembali. Fal yagmishu, maka tenggelamkanlah lalat yang tadi. Tertenggelamkan kumahakeun? Lan? Iya, dilelapkeun langsung diminum. Ya, uang enggak itu kan. Ya dibuang. Maka ini minuman menjadi steril kembali, Pak. Nah, Nabi melanjutkan. Itu di sayap lalat yang tadi, Bu ya. Ada racunnya dan ada penawarannya. Entah di sebelah mana itu sebagai penawar dan racun, apakah yang kanan atau yang kirinya. Hanya dijawab oleh seorang artis. Kumat sek artis, racun di tangan, terus eta billboard ya. Eta mah madu dan racun. Lalat mah bukan madu, tapi obat dan racun dan penawar, racun dan penawarnya. Tah saep anu mana? Karena belum itu maka teuleumkeun we lah duana. Tuh, lelepkeun we, paya buang we. Maka Bapak harus iman kepada Nabi, ini minuman bersih kembali. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal seperti itu? Ada ibu yang jualan gorengan bala-bala. Aya lalir kadinya, wah diaduk ke dijikeun jeung etana. Da mah apalin batur kan, goreng we. Apa-apa tuh aya lalir, wah badahare kagok gitu kan Pak ya. Teu naon pangan jiji hungkul kan. Lalir halal haram. Halalnya tidak thayyib kan gitu kan, tidak ke orang dahar lalir gitu kan Pak ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ada beberapa yang Nabi sabdakan tempo dulu, sahabat mereka ya tidak banyak nanya tuh, makanya samina wa ata'na. Tapi orang sekarang tuh mereka banyak kenapa seperti itu, kenapa begitu kan? Nah, ini juga sama. Kata Aisyah, kita lihat terjemahnya langsung Pak ya, biar cepat Pak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir, 10 hari, ulangi. Rasulullah apabila masuk hari 10 di akhir bulan Ramadan, maka ia menghidupkan malamnya dan membangunkan istrinya dan bersungguh-sungguh serta mengeraskan ikat pinggangnya di pagehan tasi sarung teh. Bisi anu merosotkeun kan gitu Pak ya. Pagehan ku Rasul teh. Itu kapan waktunya? 10 hari akhir bulan Ramadan, seperti itu. Maka Nabi melaksanakan itikaf, itu kan ditingkatkan ibadahnya. Nah, ternyata kata penelitian bukan hanya kita, makhluk yang berakal di angkasa juga itu berarti mereka tidak bertabrakan satu sama lain, itu diam semuanya, Pak. Pusat eta teh bener muncul profesor duka bentuk nama.
Ya kita kan tidak bisa katakan bohong, nggak bisa. Hanya kata Quran kan, Allah kan berfirman. Allah berfirman banyak menjelaskan yusabbihullaha ma fis samawati wa man fil ardi. Bertasbih kepada Allah seluruh makhluk yang di langit dan yang di bumi. Nabi tasbihnya 10 hari yang terakhir seperti ini, maka alam semesta kata penelitian itu mereka diam, tidak bertabrakan satu sama lain. Ya? Subhanallah, maha suci Allah. Ya? As-sadis yang ke-6. Yang ke-6 enggak dibahas sekarang, nanti saja, ya. Karena ini membutuhkan waktu untuk membahas ini kurang lebih 20 menit. Kalau 20 menit nanti pas jam 6 tersita waktu Bapak dan Ibu untuk sarapan sekarang. Saya tidak mau mengganggu waktu yang lain, ya. Jadi untuk sekarang dicukupkan dulu sampai di sini, ya. Nah, barangkali ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Iya, silakan Pak Haji. Iya. Iya. Bapak dan Ibu pahami dulu kalimat mengeraskan ikat pinggangnya. Paham ya? Betul. Itu. Karena Nabi melaksanakan i'tikaf. Orang yang beritikaf, kata Allah kan berfirman, ya, jangan mendekati mereka, kan itu kata Allah juga. Wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kamu lagi beritikaf di dalam masjid. Jadi Bapak yang sedang beritikaf itu jangan mencoba pulang dulu, batal kalau pulang dulu. Apalagi melaksanakan kewajiban suami istri. Itu diikat di sini Nabi menggunakan kalimat kata Aisyah serta mengeraskan ikat pinggangnya. Berapa malam? Ya 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kan gitu Pak ya. Nanti Bapak menyampaikan ada orang yang bilang itu kalau malam takbiran termasuk tidak sopan. Eta mah kata manehna. Itu yang itikaf sampai kapan Pak? Sampai maghrib gitu kan. Maghrib yang berbatasan kalau Ramadannya 30 hari berarti tanggal 30. Begitu maghrib tanggal berapa? 1 Syawal. Tidak naon halal gitu kan. Jangan dicampur dengan perasaan. Malam takbiran matu sopan. Mereka di pagehan. Nah, itulah kata orang yang tadi, bukan kata keterangan. Gitu Pak ya. Itu. Iya. Mas ada yang lain? Iya, mana Pak? Kala iya lah. Iya. Bapak sebagai imam, kemudian istri sebagai makmum. Berapa orang? Bukan makmumnya berapa orang? Kenapa tidak 4? Itu ayat. Bukankah Nabi menyabdakan ya? Itu semakin banyak jamaahnya Allah semakin senang kan gitu. Maka Bapak agendakan untuk bertambah makmum nanti kan Pak ya. Silakan diagendakan. Itu apabila makmumnya kan perempuan semua ya, yang komatnya diborong ke Bapak. No imam Bapak, anu komat oke Bapak kan gitu Pak ya. Tentu posisinya juga di belakang berapapun jumlah mereka. 1, 2, 3, 4 tetap di belakang. Tapi kalau makmumnya laki-laki seorang, maka berdiri sejajar di belakang, di sebelah kanan imam gitu kan. Kalau sama-sama laki-laki gitu. Terus banyak.
Mangga, Pak. Tadi istri Nabi mengatakan ke suaminya bahwa Tuhan, nyebutnya Tuhan. Apakah istri kita juga boleh menyebut Tuhan? Boleh. Pak, ini kan terjemah, Pak ya. Ini terjemah. Eta mah bade tuan, bade salira, bade pangersa. Cek orang Jawa Timur Jawa Tengah sampean. Teu naon, itu berupa bahasa yang santun ya. Nah, di sini kan begini, Pak ya. 5 tasna'u hada ya Rasulullah. Tasna'u. Ini penyusun kitab, penterjemahnya menerjemahkan kenapa tuan gitu dengan kata-kata tuan. Kalau saya yang menerjemahkan kenapa salira kalau bahasa Sundanya kan? Itu kan. Nah, pangersa kan gitu, itu bahasa yang santun. Si penerjemah di sini punya pemahaman tuan merupakan kata-kata yang santun, maka menggunakan kata-kata kenapa tuan. Nah, muncul pertanyaan, boleh nggak istri kita bilang kepada suaminya tuan? Ya silakan gitu kan. Tuan apa? Tuan guru gitu kan. Tuan apa lagi? Bebas ya teman Pak ya. Di urang mah lain tuan tapi manehna gitu kan. Manehna. Masih ada atau sudah? Mohon. Kedah aya. Mohon. Lan kuku makmum, calon makmum kan semuanya adalah perempuan sadayana. Kalau imamnya yang suami, makmumnya istri hungkul, maka yang qomatnya diborong oleh yang ini. Nah, apabila semuanya perempuan, maka yang qomatnya ya jamaahnya yang qomatnya gitu. Mengapa Haji? Kenapa sedikit? Soko cing seueur. Sakit. Ada ke dokter apa aja tuh. Ada obat yang kita misalnya kita berpenyakit, Pak ya, kasih resep ke dokter teh. Eta obat racun. Terus nasi yang kita makan, itu di sana ada nggak penyakitnya? Ada penyakitnya. Ya. Orang yang sehat tentu akan mengalami sakit. Orang yang hidup tentu akan mati, gitu kan? Yang hidup pasti akan wafat. Yang sehat pasti akan sakit. Dan itu merupakan hukum Allah seperti itu. Tidak mungkin ada orang yang tidak pernah mengalami sakit, tidak mungkin. Setiap orang tentu akan mengalami sakit. Yang membedakan tentang jenis penyakitnya. Ieu mah penyakitna teh ieu dan seterusnya. Itulah barangkali. Mudah-mudahan nyambung Pak Ji ya. Ini yang saya sampaikan. Kalau tidak nyambung ya sambungkan sajalah di rumah ya. Ya itu saja yang bisa Ibu ngacung kita di hari-hari. Iya, mangga Bu. Mohon. Ada 2 versi yang menyatakan, yang pertama, apabila seluruhnya perempuan, maka bisa disamakan dengan seluruh laki-laki. Berarti imamnya di sini, ya. Nah, versi yang kedua, sejajar tapi di tengah-tengah. Itu. Ini hadisnya ada, tapi nggak ada satupun yang sahih tentang sejajar tapi di tengah-tengah gitu ya. Nah, maka ada ulama yang mengatakan kalau semuanya perempuan, maka ketika berjamaah itu sama dengan posisi seperti bapak-bapak, berarti di depan di sini kan gitu ya. Atasnya mau ngacung deui. Moal. Iya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini.
Mudah-mudahan dari bahasan yang tadi saya sampaikan, di ilmu yang bermanfaat dan tetap kita semangat, kita bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas ilmu, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.